Mana ada orang yang ingin pisah dengan orang yang dicintai. Kalau kita pisah karena hubungannya sudah tidak cocok lagi, atau masih orangnya hidup, itu beda cerita. Dengan orang yang kehilangan karena ya ditinggal meninggal dunia. Jadi aku kan punya teman nih, dia ditinggal meninggal dunia oleh kedua orang tuanya. Karena dia itu deket banget, namanya juga anak sama orang tuanya, dia itu kayak shock, akhirnya mental dia itu kena. Jadi setiap hari dia ngelamun gitu. Itu bahayanya kalau misalkan kita tidak bisa move on dan tidak paham apa itu konsep move on itu sendiri. Kita kan tidak tahu ya kehidupan orang itu bisa datang dan pergi. Jadi kalau misalkan kita bergantung kepada orang lain, ya bahayanya seperti itu. Kita tidak bisa independen. Kalau kita bergantung kepada orang, pasanganmu, dan siapapun itu, kalau suatu hari nanti kamu ditinggalkan, entah itu dalam keadaan meninggal atau emang keadaan baik-baik saja, terus bagaimana? Poinnya itu yang pertama adalah jangan bergantung kepada orang lain, entah itu siapapun itu. Fokus pada dirimu sendiri. Banyak kejadiannya, entah itu di ghosting pasanganmu, ditinggalkan karena meninggal dunia, ditinggalkan karena pasanganmu tidak benar, ditinggalkan teman, ditinggalkan keluarga kamu, ditinggalkan siapapun itu. Kalau kamu diputuskan sama pasanganmu, jawab aja iya. Untuk apa mempertanyakan hal yang sudah jelas? Jangan tanyakan mengapa dan mencari opsi jawabannya. Jangan pernah memprioritaskan seseorang, bahkan seseorang yang kamu prioritaskan itu tidak memprioritaskan kamu. Seperti kata-kata dari Kak Bunga Citra Lestari, dia bilang kayak gini, kalau misalkan kita tidak independently gitu, suatu ketika nanti pasanganmu meninggalkan kamu pergi, entah itu dalam keadaan hidup atau emang meninggal dunia, kamu belum bisa independen, nggak bisa ngurus diri kamu sendiri, tidak fokus sama hidup kamu sendiri, bergantung kepada orang lain, ya hidup kamu nggak bakal bertahan, dalam artian ya kamu akan bergantung terus sama orang lain. Dan itu sangat bahaya untuk mental dan kesehatan kamu. Kak Mary Riana juga bilang, untuk apa kita mempertanyakan sesuatu yang sudah menjadi titik? Ya, kalau sudah menjadi titik berarti ya udah selesai. Kita perlu pakai otak dan hati. Jangan buta karena seseorang yang memang sudah pergi. Move on itu adalah proses penerimaan. Jadi menurut aku move on itu bukan untuk melupakan. Karena semakin kamu melupakan, maka kamu akan semakin mengingat. Jadi poin pertama yaitu move on adalah proses penerimaan. Bahwa di hidup kamu ya sudah tidak ada orang yang seperti itu. Di hidup kamu udah nggak ada orang itu lagi. Jadi ya terima dan jalani hidup kamu. Swipe up bahwa kalau kamu ingat dengan kejadian atau momen-momen, kan yang berat itu kalau proses move on itu adalah momen ya. Jadi ada kayak kenang-kenangan itu di tempat A, kamu ingat itu, ketika kamu pegang handphone, kamu ingat itu, ketika kamu melihat foto, kamu mengingat itu. Ya sudah saatnya terima bahwa orang yang meninggalkan kamu pergi itu tidak mengharapkan hubungan ini lagi. Setelah proses penerimaan, langkah selanjutnya yaitu memaafkan. Don't be haters, karena kita terlahir itu untuk cinta, bukan untuk membenci. Memaafkan orang yang telah meninggalkan kamu, ya kesalahannya apapun itu, kita harus memaafkan. Langkah selanjutnya yaitu mencintai diri kamu sendiri dengan cara, ya kalau kamu punya hobi, lakukan hobi kamu, terus bekerja atau hal-hal yang membuat kamu senang dan merawat diri. Bisa juga update skill, meningkatkan kemampuan kamu, ya entah itu belajar bahasa Inggris, belajar komputer, belajar hal-hal yang membuat kamu hidup seolah-olah hidup lagi, dan kemudian juga kamu bisa berkumpul dengan teman-teman kamu, keluarga kamu. Kalau misalkan momennya kamu diputusin sama pasangan kamu, pacar kamu, ya kamu mempercakap diri aja setelah kamu putus, kamu skincarean, gini aja pemikirannya. Habis putus nih, gue harus mempercakap diri deh, biar mantan gue menyesal. Gitu aja. Kalau kamu sudah
lebih glow up, lebih cakep, kamu ya bilang aja. Nanti di cermin kayak di mana, kayak bukan gue ya yang rugi, kamu yang rugi nggak bisa dapetin aku. Get comfortable alone. Ya, kita harus berusaha untuk nyaman sendiri gitu. Untuk sementara ya kamu rehat dulu dari dunia percintaan kamu. Proses move on itu ya sebenarnya bisa diartikan masa penyembuhan kamu, penyembuhan perasaan kamu. Ya, kamu berarti jangan langsung mencari pasangan baru. Itu menurut aku salah. Di sini kamu membutuhkan waktu kamu sendiri untuk ya rehat dan buat diri kamu nyaman. Kalau tiba saatnya kamu sudah nyaman dan sudah benar-benar siap, ya kamu bisa mencari pengganti dia yang lebih baik. Jangan lupa untuk memulai gaya hidup yang sehat. Mental health itu penting dan tubuh juga penting. Tubuh kita harus tetap sehat. Bilang ke diri sendiri, jika kamu kembali lagi di dalam hidup aku pastikan tidak ada lagi tempat di dalam hatiku. Jangan tinggal dan hidup pada masa lalu. Sekarang aku tanya, emang gimana sih masa lalu itu? Tugas kamu sekarang yaitu merencanakan ya masa depan kamu seperti apa. Memulai hidup sehat, praktik, bersyukur untuk memperdulikan diri sendiri dari luar dan dalam. Manifest kata-kata yang positif, afirmasi kata-kata yang positif untuk diri kamu sendiri. Meditasi dan berbicara kepada Tuhan dan alam semesta. Ketika kamu sudah bisa melakukan semuanya, yaitu langkah selanjutnya adalah membuka hati kembali. Kamu itu high value, orang yang berharga, dan kamu berhak mendapatkan seseorang yang berharga pula. Karena aku percaya ketika kita improve menjadi a better person, pasangan kita juga akan seperti itu. Kalau kamu menjadi orang yang baik, aku percaya kamu akan mendapatkan pasangan yang baik juga. Jodoh itu ya seperti cerminan diri. Kalau misalkan kita baik, ya kita akan mendapatkan yang baik juga. Kalau enggak, ya sebaliknya. Untuk orang yang sudah pergi meninggalkan hidup kamu, berarti ya itu bukan yang terbaik buat kamu. Dia secara natural sudah pergi dengan sendirinya. Kita lanjut di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.